dini. Ya. Jadi bab 6 isinya adalah probabilitas. Ini adalah nyawanya si statistika ya. Karena statistika itu sebetulnya itu bicara tentang teori peluang. Kan kita sudah bicara di pertemuan-pertemuan terdahulu tentang bagaimana sampel itu selalu punya kemungkinan kekeliruan kan, tidak sama persis dengan populasinya gitu kan. Nah itu sebetulnya adalah bicara tentang peluang sampel kita itu mewakili populasi dengan baik ya, itu bagaimana caranya gitu kan ya. Nah memang peluang yang akan kita bicarakan di bab 6 ini tidak akan terlalu mendetail karena ini yang penting itu adalah dasar-dasarnya ya. Karena kalau teori peluang itu mau dikupas itu sangat rumit sebetulnya. Ya. Jadi kita bicara dasarnya, pengertiannya, pemahaman tentang bagaimana sih memanfaatkan logika dari peluang ini sehingga nanti bisa menjadi dasar dari masuk ke materi statistika inferensial. Ya. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan e-book ini. Ya, tapi untuk hari ini belum dulu. Nanti mulai minggu depan, kita memerlukan e-book ini khususnya di Appendix B halaman 647. Jadi kita akan belajar menggunakan tabel B1 ya, yang ada di halaman 647. Oke, saya bicara di bagian 6.1 ini aja ya, pengantar probabilitas. Tujuannya kita belajar tentang pengantar probabilitas ini adalah supaya kita tahu apa itu probabilitas, terus kita bisa menghitung ya dari informasi yang sudah disediakan atau dari grafik distribusi frekuensi, ya kita bisa menghitung probabilitas dari hasil yang spesifik seperti proporsi, desimal, persentase, gitu ya. Itu tujuan dari pembelajaran bab 6 ini. Oke. Semua penelitian itu dimulai dengan satu pertanyaan tentang kondisi populasi. Jadi yang ditanyakan dalam sebuah penelitian itu mesti kondisi populasi. Tetapi penelitian itu bekerja dengan sampel, ya, bukan dengan populasi. Kita bekerja tuh di dalam penelitian itu kan menggunakan sampel. Sampel itu yang sebetulnya kita teliti kan. Tapi sampel itu kita pakai untuk menggambarkan kondisi populasi, gitu. Nah, statistika inferensial yang nanti beberapa minggu lagi akan kita bahas, itu menggunakan data sampel untuk menjawab pertanyaan tentang populasinya. Ya. Dan hubungan antara si sampel dan populasi itu didefinisikan dengan istilah probabilitas itu tadi. Ya. Oke, nah, jadi seperti ini gambarannya. Kita pengen tahu kondisi populasi dan untuk bisa mengetahui kondisi populasi ini, kita mengambil sebagian anggota populasi menjadi sampel dalam penelitian kita. Nah, pada saat kita mengambil sampel itu kita menggunakan teori peluang, ya kan? Logikanya adalah bahwa sampel ini hanya sebagian kecil dari populasi, ya kan? Misalnya populasinya kita ambil di bagian yang sebelah sini. Nah, berapa peluangnya bagian ini tuh mewakili seluruh anggota populasi. Kemudian, selanjutnya dari hasil kita meneliti sampel itu, hasil penelitian itu kita pakai dalam statistika inferensial untuk menarik kesimpulan
tentang kondisi populasi gitu ya. Jadi ibaratnya kalau saya mau meneliti seluruh mahasiswa psikologi UKSW, maka saya kan perlu mengambil sampel karena mungkin tidak bisa saya mengambil sekian ratus ya, mungkin sekarang sudah 1000 ya, mahasiswa psikologi yang aktif dari berbagai angkatan. Saya memerlukan sampel saja. Nah, sampel yang saya punya itu yang saya pakai untuk menggambarkan. Jadi, oh jadi berdasarkan sampel saya, kondisi mahasiswa psikologi UKSW itu seperti ini, rata-ratanya berapa, misalnya begitu kan ya. Nah, itu logikanya. Nah, sekarang kita bicara soal definisi probabilitas. Untuk situasi yang memungkinkan hasil yang berbeda, maka peluang untuk hasil yang spesifik itu akan berupa pecahan bentuknya ya, atau proporsi dari semua kemungkinan hasil. Jadi kalau kita tuangkan kalimat ini dalam kayak begini nih, dalam rumusan statistika gitu ya, maka peluang untuk hasil yang spesifik. Nah, dalam hal ini hasil yang spesifik kita beri nama A. Jadi peluang untuk hasil A, ini hasil A kan sangat spesifik ya, itu merupakan pecahan atau proporsi dari semua kemungkinan hasil. Jadi ini adalah banyaknya hasil yang termasuk kategori A dibagi banyaknya kemungkinan hasil. Ini adalah definisi dari probabilitas. Nanti hasilnya kan berupa pecahan atau proporsi ya. Jadi peluang terjadinya A itu bagaimana? Ya banyaknya hasil yang masuk kategori A itu dibagi banyaknya kemungkinan hasil. Contoh, kalau kita main dadu, ya, dadu itu permukaannya ada berapa? Siapa yang masih ingat? 6. 6, betul sekali 6 ya. Nah, sekarang kita mau bicara waktu kita lempar dadu, kita lagi main nih, ular tangga misalnya ya. Peluang terjadinya A. Nah, saya minta A itu angka 3 misalnya ya. Saya berharap angka 3 karena kalau dapat 3 itu nanti saya dapat tangga gitu ya. Tangga bisa naik ke atas gitu kan ya kalau ular tangga. Nah, banyaknya hasil yang termasuk 3 itu berapa? Kalau kita sekali melempar. Di dalam dadu itu ada berapa? 1/6. Hanya 1 kan? Banyaknya hasil yang termasuk kategori 3 itu hanya 1 kan? Betul, Kak. 1 kan ya, dibagi banyaknya kemungkinan. Nah, kemungkinannya ada semua ada berapa? Tadi ada berapa? 6, Kak. Nah, ada 6. Berarti peluang terjadinya 3 kalau saya lempar dadu 1 kali itu adalah 1 dari 6 gitu ya. Jadi yang atas ini 1, yang bawah 6 gitu. Ya kan karena banyaknya kan semuanya ada 6 kemungkinannya kan. Gitu. Kalau saya ganti misalnya, saya pokoknya kepengen saya dapat angka itu lebih besar dari 1. Karena kalau saya dapat 1, itu saya kena ekor ular, jadi saya harus turun. Nah, saya nggak mau. Tapi kalau saya dapat lebih dari 1, entah itu 2, 3, 4, 5, atau 6, saya selamat dari ekor ular. Gitu kan ya. Kalau begitu, banyaknya hasil yang termasuk kategori lebih dari 1 berapa? 5, Kak. Betul, 5 ya. Dibagi banyaknya kemungkinan hasil ada berapa? 5/1. Kok 5/1? Semuanya berapa kalau kita 6. 6 ya. Jadi kalau peluang terjadinya lebih dari 1 gitu ya, angka dadu yang keluar adalah lebih dari 1, itu adalah 5
per, semuanya kan ada 6 kan kemungkinannya kan. Gitu. Ya, itulah adalah definisi dari probabilitas. Gitu. Nah, notasinya, lambangnya, notasi itu lambang ya. Kayak kalau di musik kan ada notasi do re mi gitu ya, 1 2 3 lambangnya ya. Kalau probabilitas itu lambangnya P kecil. Nah, P kecil dalam kurung kejadian yang spesifik tadi. Jadi kalau kita mau dapat angka 3 berarti lambangnya gimana? P dalam kurungnya apa? Kejadian. Ya, kejadiannya apa? Kejadian untuk menambahkan hasil. Iya, jadi nulisnya gimana? P dalam kurung. Apa yang ditulis di dalam ini? Ya, Yohana benar ya. P dalam kurung 3. Lihat di chat ya. P, kenapa 3, Yo? Kenapa nggak 4? Karena yang diinginkan kan 3. Betul sekali. Betul sekali, Yo. Nah, kalau P kejadiannya yang diinginkan adalah yang tadi, yang kedua, yaitu lebih besar dari 1. Nulisnya gimana? Siapa yang bisa? Kejadiannya adalah lebih besar dari 1. Berarti P dalam kurungnya apa? Angka dadu yang lebih besar dari 1 enggak, Bu? Betul, ya. Bisa P 2,3,4,5,6 boleh. Boleh paling sederhana pakai seperti yang Yohana udah ketik ini di chat ya. P dalam kurung lebih besar dari 1. Ini boleh yang lebih sederhana ya. Gitu. Oke. Jadi kalau kita main kartu ya, peluang kita mengambil as merah dari tumpukan kartu remi itu jadi P dalam kurung as merah. Gitu. Ya. Kalau as merah itu ada berapa sih semua di dalam kartu? Ada berapa as merah? Ada 2, Kak. Betul. Gambar apa kalau 2 itu? Hati sama itu apa sih? Wajik. Ya, Wajik. ya. Kalau orang Jawa bilang wajik ya. Kalau di tempat lain, di daerah lain namanya apa tuh? Yang bentuknya kayak belah ketupat. Hati. Apa? Hati kalau merah itu. Iya, hati tadi udah kan. Hati, kan as merah itu kan Diamond. hati. Sama satu lagi yang kayak gini nih kan Diamond. kalau orang Jawa bilangnya Wajik. wajik. Kalau yang lain apa? Diamond. Iya, diamond, wajik gitu. Oke. Kalau di Maluku ini apa namanya? Yang kayak begini nih. Kalau orang Jawa ini bilangnya wajik. Soalnya makanan daerah wajik itu kan bentuknya gitu kan. Kalau di Maluku apa? Di daerah lain apa? Di Papua apa? Yang kayak begini nih. Yang kayak begini nih. Kita sebutnya apa? Ada yang tahu? Saya nggak ngerti ini, saya nanya serius. Karena saya nggak tahu. Apakah namanya sama wajik di tempat yang lain? Di sini nggak ada? Yang dari Papua, kalau di Bogor masih wajik ya. Di Bogor masih wajik ya. Kalau di Kupang gitu apa? Di Kupang nggak pernah main kartu. Ya ampun. Kasihan kali pun. Masa Kak, kecil. itu kalau orang nggak main kartu tuh nggak apa-apa. Pokoknya nggak judi. Nggak apa-apa lah. Nggak. Ya nggak apa, cuman masa kecilnya kurang bahagia kali. Nggak pernah main kartu. Kak, ini. Apa? Bayron Waji. Waji itu daerah mana? Oh, kalau di Maluku bilangnya wajib. Waji. Oh. Ya, nggak pakai Waji. K, tapi waji aja. Waji nggak pakai K ya? Ya, Bu. Oh, itu nama apa? Waji itu apa? Makanan apa? Gimana, Bu? Waji itu apa? Makanan atau apa? Kalau
di Jawa kan waji pakai K, itu tuh makanan. Waji itu Oh, makan. Kalau di Maluku waji itu artinya apa? Nggak ada. Kalau kita di Jawa itu kan waji itu memang makanan yang bentuknya begitu, yang memang bentuknya kayak begini. Dari beras ketan ya kalau nggak salah ya, ini kan saya nggak pernah bikin, tinggal makan aja. Oh, kalau di NTT tetap wajik ya. Makanannya wajik, tapi nggak tahu ya itu. Kalau di Papua juga nggak tahu ya. Atau istilah itu telah tersebar ya. Nah, kembali ke sini ya. Brahma pinter nih masaknya nih, beras ketan sama gula merah sama santan ya, Brahma. Ntar masakin kita ya, Bram. Oke, Bram, kita tunggu masakan wajibmu ya. Biasanya kalau pesta-pesta di desa tuh wajib tuh hidangan resmi pasti ada. Nah, kembali ke peluang ini. Jadi peluang as merah itu karena ada dua kan, as merah, hati, dan wajib itu, jadi dua. Nah, karena semua kartu remi itu kan ada 52 kartu ya, di luar joker ya, 52, jadi proporsinya atau peluangnya, proporsi sama probabilitas peluang tuh sama ya, untuk probabilitas. Karena kan tadi definisinya adalah proporsi kan, probabilitas tuh definisinya adalah proporsi. Jadi proporsi dari as merah itu adalah 2/52 atau 0,03846. Ya. Gitu. Nah, ini yang penting. Supaya sampel itu representatif gitu ya, mewakili populasi, maka sampel itu harus diambil dengan cara random. Random tuh namanya lainnya bahasa Indonesia itu acak, ya. Nah, orang sering salah mengartikan acak tuh pokoknya siapa yang ketemu orang lewat itu orang yang dipilih jadi sampel gitu, itu adalah acak gitu. Pokoknya asal milih aja, nggak bisa. Acak itu nggak asal milih, tetapi semua anggota populasi, semua individu dalam populasi itu harus punya peluang yang sama untuk dipilih. Jadi kalau populasinya adalah kelas ini, kelas apa? Kelas statistika A, ya. Nah, semua orang di dalam kelas statistika A ini harus punya peluang yang sama untuk jadi anggota sampel. Jadi nggak boleh, yuk siapa yang mau jadi sampel? Nah, itu bukan random, ya. Terus waktu kalian bikin tugas tuh sebar Google Form, terus siapa aja deh yang mau ngisi itu jadi sampel. Itu bukan random, ya. Kalau random tuh nggak boleh kayak gitu karena peluangnya untuk dipilih loh, bukan mengajukan diri ya, dipilih itu harus selalu sama antara satu orang ke orang yang lainnya. Ya. Nah, itu yang namanya simple random sample. Gitu. Oke. Jadi, kalau definisinya random sample yang simple random sampling, ya, karena random sample tuh banyak sih sebenarnya macamnya. Tapi yang simple random sample, ya simple random sample, itu harus ada sampling with replacement. Bentar, saya tuh kepengen bersin tapi susah banget. Gatel hidungnya dari tadi. Nah, sampling with replacement tuh kayak apa sih? Kayak gini nih. Kalau kamu punya tumpukan kartu, ya, terus kamu ambil ya, ini kan tumpukan kartu ini kan semua ada 52. Kamu ambil satu nih, ya, dikocok kan, dikocok, terus diambil satu, keluarlah. Ini, kartu ini. As keriting, ya. Di tempatmu juga namanya
keriting ini. Ini gambar ini, as keriting. Ada juga sih yang bilang ini waru, karena seperti daun waru. Bukan ya? Kalau ini bukan waru deh. Ini keriting ya, yang waru itu yang satu lagi kayaknya ya. Yang hitam juga, tapi bukan ini ya. Kok saya jadi lupa sih? Udah lama nggak main kartu. Pokoknya ini keriting kalau saya biasanya bilang. Kamu juga bilang ini keriting? Iya kan? Ya, Bu. Keriting. Keriting, Bu. Ya, keriting kan ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa sih si keriting ini? Masa nggak keriting kan? Saya nggak tahu, lupa saya kalau bahasa Inggrisnya apa nih. Nah, pokoknya lah si as keriting nih ya. Oh, club ya. Oh, club. Kalau yang satu clover ya. Clover ya. Iya, ya. Ini club. Thank you. Nah, si as keriting nih diambil. Nah, kalau as keritingnya diambil, tidak dikembalikan, terus kita ngambil lagi, ya, kan tumpukan di sini nggak jadi 52. Jadi ini harus dikembalikan dulu ke dalam tumpukan ini, dikocok lagi, lalu baru kita ambil satu lagi, gitu. Ya. Kenapa begitu? Karena nih, pada saat kita mengambil as keriting, tumpukan ini kan berubah jadi 51. Ya kan? Maka peluangnya untuk yang berikutnya bukan 1/52 lagi, tapi 1/51 kan? Jadi, si as keriting ini harus kita kembalikan dulu, baru habis itu kita ambil satu lagi. Nah, sehingga peluangnya dapat as merah, ini as hati ini juga tetap 1/52, bukan 1/51 gitu. Itu namanya sampling with replacement. Jadi kita kembalikan dulu, baru kita ambil yang berikutnya. Gitu. Ya. Nah, ini ya kita katakan juga sebagai independent random sampling karena proses atau prosedur yang kita pakai tadi untuk mengambil sampel ya itu satu pengambilan dengan pengambilan yang lain itu kan independen ya, nggak saling bergantung. Nah itu makanya kita sebut independent random sampling. Tetapi untuk kepentingan diskusi kita supaya nggak kepanjangan ngomongnya, kita singkat aja jadi random sampling. Gitu ya, independennya kita ya tahu sama tahu aja supaya nggak kepanjangan. Gitu. Oke, sebelum kejauhan, ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Tidak, Kak. Udah paham ya sampai sini? Jadi kalau mau tanya, lanjut boleh ya. Paham, Kak. Belum, absennya belum. Nanti sekalian dengan kuis ya. Oke, saya lanjut ya. Probability dan frekuensi, distribusi frekuensi. Ya. Probabilitas itu biasanya melibatkan skor populasi ya, yang bisa kita tampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi itu juga bisa menggambarkan probabilitas gitu ya. Nah, bagian yang berbeda dari grafik itu mewakili bagian dari populasi. Proporsi dan probabilitas itu istilah yang sama ya sebenarnya. Dan bagian tertentu dari grafik distribusi frekuensi atau misalkan katakanlah grafik kurva normal ya. Bagian tertentunya itu berkaitan dengan probabilitas tertentu dalam populasi. Jadi misalnya ini distribusi normal ya. Bagian tertentu misalnya bagian ini atau bagian ini ya. Misalnya ini bagian minus 1 z-score sampai 1 z-score misalnya ya. Nah, luas daerah ini ya, luas daerah ini gitu.
itu sebetulnya berkaitan dengan probabilitas atau proporsinya dalam populasi ini, populasi distribusi normal ini, gitu. Begitu juga kalau kita bicara ini, misalnya di sini plus 3 ya, plus 3 set score. Nah, daerah ini, luas daerah ini, itu sebenarnya juga adalah berapa peluangnya terjadinya daerah ini, atau proporsi daerah ini berbanding seluruh distribusi ini. Gitu. Jadi sebenarnya ini berkaitan. Ya. Nah, contoh ya, nanti kalau lihat di e-book halaman 164 ya. Ada populasi sederhana yang terdiri atas ada 10 skor, skornya seperti ini, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6. Populasinya digambarkan dalam grafik di gambar ya, figure 6.2 ya, kayak gini, gambar 6.2 ya, ini kan satunya ada 2 nih ya, 2-nya ada 1, 3-nya ada 2 kayak gini ya. Ini gambaran dari ini, populasi ini digambarkan dalam diagram balok seperti ini. Nah, kita ambil sampel secara acak sebanyak 1 kali dari populasi ini. Berapa peluangnya kita akan mengambil individu dengan skor lebih dari 4? Nah, notasinya kayak gini. P dalam kurung X lebih besar dari 4. Nah, kalau lebih besar dari 4, dari distribusi ini, itu angkanya berapa? 2, Bu. Ada 2 ya. Angka berapa dan berapa? 5 dan 6. Betul, 5 dan 6. Ya. Jadi, kalau kita gambarkan dalam distribusi balok ini, P peluangnya X yang kita ambil tuh angkanya lebih besar dari 4, itu ada 2 balok ini. 2 balok berarti kan 2 dibagi 10. Kenapa 10? Siapa yang tahu kenapa 10? 10 dari mana? Sampelnya. Nah, ini kita nggak lagi bicara sampel, ini kita lagi bicara populasi nih. Populasi. Ya, karena populasinya terdiri atas 10, ya kan? 10 individu lah gitu. Gitu. Jadi, kenapa peluangnya adalah 2 dari 10. Gitu. Sampai sini cukup jelas nggak? Bisa diikuti? Itu diikuti, Kak. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya iseng-iseng dari sini. Kalau gitu, peluangnya P dalam kurung X sama dengan 1 berapa? Kalau diambil 1 kali. X sama dengan 1. Berapa peluangnya? 2 enggak, Bu? 2 dari berapa? Kan harus proporsi, harus pecahan kan? Oh, dari 10. Nah, 2 per 10. Nggak boleh kalau 2 aja. Oke, Bu. Harus pecahan ya. Jadi, jawabannya adalah 2. 2 dari mana 2? Angelina benar nih, 2 per 10. 2 dari mana? Dari total angka 1 yang ada di populasi, Bu. Betul, karena angka satunya kan ada 2 kan. Jadi, berapa X sama dengan 1 ya, karena dia ada 2, ya jadi 2 per semuanya ada berapa? 10. Gitu. Ya. Kalau peluangnya X sama dengan 4, berapa? 3 per 10. Betul, Yohana benar, Prima benar juga ya, sama-sama benar ya. Semua benar. Oke. Kenapa 3 per 10? Karena 4-nya ada 3. Ya, dari semuanya 10. Pinter semuanya. Ya. Oke, bagus. Kalau gitu. Coba kita cek. Dalam sebuah tumpukan, ada 52 kartu remi. Ya. Terdapat 12 kartu bangsawan. Bangsawan tuh pangeran, ya, raja, ratu, pangeran itu kan ya. King, queen, jack. Tahu lah ya. Ini sampai sini ngerti kan? Yang nggak pernah main kartu tuh kayak Mira tuh ngerti nggak nih?
Tahu, Bu. Bisa ngerti, Mir? Kamu katanya nggak pernah main kartu. Bisa ya? Yang dimaksud ngerti kan ya, king, raja gitu ya. Ratu, pangeran. Nah, jika kita memilih satu kartu secara acak, berapa peluangnya kita mendapat kartu bangsawan? Yang mana? Jawabannya. B. Kenapa B? Karena ada 12 kartu dan 52 kartu. Jadi ada Betul sekali. 100. Pinter. Bagus. Ya. Kenapa B? Karena kartu bangsawan itu kan semuanya ada 12. Ya. 12 dibagi per semuanya ada berapa? 52 kartu. Gitu. Ya. Bagus. Bagus banget. Semua pada pinter. Coba kita cek yang ini. Kalimat pertama nih benar apa salah? Memilih orang yang lewat secara acak itu merupakan penerapan random sampling. Salah? Kenapa salah? karena itu random sampling itu bukan untuk mengambil secara acak, itu bukan cara untuk milih orang yang lewat. Jadi kita ini random samplingnya itu tergantung dengan bagaimana orang itu mau seperti mengisi kuesioner gitu. Mau ngisi kuesioner. Kalau dia mau ngisi kuesioner itu artinya voluntary. Siapa yang mau? Bukan random sampling juga, kan? Ya enggak? Kalau random sampling kayak apa? Tapi jawabannya benar kalau salah ya. Kalimat ini salah. Gitu. Tapi alasannya kenapa salah? Pilih orang lewat secara acak ya, itu merupakan penerapan random sampling. Itu salah. Kenapa salah? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Tadi udah dijelasin kan, yang namanya acak itu gimana? Kalau nggak salah Bu, harus diberikan peluang yang sama nggak? Orang lewat itu kan peluangnya nggak sama ya, populasinya mana? Emang semua anggota populasi akan lewat? Enggak kan? Nah kalau nggak semua lewat berarti peluangnya dia lewat nggak sama gitu. Jadi bukan random sampling gitu ya. Sekarang yang kedua, probabilitas dapat meramalkan jenis populasi yang akan dipilih. Benar apa salah? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Bingung ya? Siapa yang bingung? Kamu bingung? Nggak apa-apa kalau bingung, nanti kita jelasin, kita bahas lagi. Siapa yang bingung? Yuk ngaku. Gak ada yang bingung? Semua bisa? Probabilitas dapat meramalkan. Bingung sahabatannya? Kalau dari saya itu jawabannya itu adalah betul. Betul. Kenapa? Karena probabilitas itu kan menghitung bagaimana kita itu bisa tahu kita ini mendapatkan sesuatu seperti dalam kartu tadi kan ada 52 toh. Kita memilih satu kartu as itu jadi 1/52 anggap saja begitu. Jadi bisa meramalkan. Oke, thank you. Nah, jawabannya dua-duanya itu salah. Kenapa salah? Karena populasi itu kan kita sudah tentukan. Ya, saya mau meneliti misalnya mahasiswa yang ada di kelas ini. Nah, itu kan udah ditentukan populasinya gitu.
Nah, probabilitasnya itu bukan meramalkan kondisi populasi, bukan kondisi populasi, kebalik, tetapi meramalkan kondisi sampel. Ya. Jadi waktu saya mau ngambil sampel dari anggota kelas ini, saya bisa meramalkan kira-kira sampel seperti apa yang akan saya peroleh dengan menggunakan probabilitas itu, yaitu misalnya tadi kan populasinya tumpukan kartu ada 52 kan. Nah, saya mau ngambil sampel kira-kira kalau sampelnya itu berapa kondisi sampel yang angkanya 1 kalau ngambil kartu. Nah, saya bisa tahu kan, nah 1 kan ada 4 kan, di tumpukan 52 itu, ada angka 1-nya ada 4 kan. Nah, berarti saya bisa memprediksi kondisi sampel saya itu kalau 1, yang angka 1 itu kemungkinannya adalah 4/52 gitu. Jadi, yang bisa kita prediksi itu adalah kondisi sampelnya. Gitu. Bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah cukup jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas. Ya. Kamu kalau manggil saya kakak tuh, saya merasa jadi kamu tua banget. Emang kamu umur berapa sih? 20, Kak. 20. Pas, 20 pas. 21. 21. Saya umurnya udah 47. Kayaknya saya cukup tua dibuat ibu-ibu deh. Kalau kakak-kakak tuh kayaknya kalau umurnya masih 20-an, 30-an gitu masih nggak apa-apa. Iya, Bu. Maaf, Bu. Nggak apa-apa sih. Ya, oke. Nah, saya pikir saya bicara sampai 6.1 aja. Minggu depan saya akan lanjutkan ke 6.2. Ya. Jadi kita minggu depan punya bahan pembicaraan tentang lanjutan dari probabilitas dan distribusi normal. Ya. Oke. Baik, saya stop share dulu. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini dan memulai kuis ya, nanti kan mulai jam ya kira-kira 10 menit lagi kuisnya akan terbuka secara otomatis ya. Kita berdoa dulu ya supaya kita diberi pikiran, jaringan, peralatan yang bagus, yang lancar ya. Tidak ada kendala apapun. Gitu kan ya? Semua pelajaran, latihan yang sudah kita coba itu bisa kita kerjakan dengan baik. Oke? Ada